Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para hadirin Majelis Taklim Nizamiyah Andalusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat Al-Kahfi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya surat Al-Kahfi bercerita tentang ujian dan model-model ujian, ya. Karena Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Sungguhnya kami menjadikan apa di atas muka bumi ini sebagai hiasan bagi bumi tersebut, linabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, mana di antara mereka yang amalnya terbaik. Jadi kita sebutkan bahwasanya model-model ujian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, pertama adalah ujian menghadapi lingkungan yang tidak beriman, ya, seperti yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian kita sebutkan juga yang ujian kedua berkaitan dengan ujian harta. Nanti akan kita sebutkan tentang kisah Ashabul Jannatain yang memiliki dua kebun yang subur. Kemudian juga di antaranya adalah ujian tentang menuntut ilmu sebagaimana termaktub dalam kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kisah tentang ujian kekuasaan yang akan kita contohkan dengan kisah raja yang mulia Dzulqarnain. Inilah 4 ujian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Allah sebutkan contoh-contohnya. Contoh ujian pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi adalah ujian menghadapi bi'ah, menghadapi lingkungan yang tidak imani atau tidak islami. Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Siapakah Ashabul Kahfi ini? Ashabul Kahfi ini asal muasalnya kenapa Allah turunkan tentang ayat tentang Ashabul Kahfi, karena ketika itu sebagian orang musyrikin datang kepada orang-orang Yahudi. Mereka datang dari Mekah menuju ke Madinah untuk bertanya kepada orang Yahudi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy, tanyakanlah fasaluhu, tanyakanlah kepada Muhammad dengan 3 perkara. Kalau dia bisa jawab berarti dia seorang nabi, kalau bukan dia berarti pendusta. Di antara pertanyaan pertama adalah tanyakan tentang fityah kharaju min awalin nahar, ya, yaitu sekelompok pemuda yang keluar di awal hari, ya. Apa yang terjadi dengan mereka, ya. Maka kemudian Allah turunkan surat yang menjelaskan ini. Maksud dengan pemuda-pemuda tersebut adalah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini mereka hidup di zaman siapa? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan mereka adalah hidup di zaman mereka, setelah para ulama sepakat mereka dari Bani Israel. Hanya saja mereka hidup di zaman Nabi Isa, yaitu termasuk umatnya Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa. Sebagian mengatakan mereka ini adalah termasuk dari umat Nabi Isa alaihissalam, dan sebagian ulama berpendapat mereka termasuk sebelum dari Nabi Isa, karena yang perhatian dengan kisah mereka adalah orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Nasara tidak disebutkan mereka bercerita tentang Ashabul Kahfi. Ya, yang mengetahui kisah ini adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tadi sebab nuzul surat Al-Kahfi adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab, intinya mereka adalah pemuda-pemuda saleh, pemuda yang beriman yang hidup di suatu negeri yang semuanya musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi dimulai dari surat Al-Kahfi ayat 9 dan seterusnya saya bacakan. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mendiami goa, yaitu para pemuda yang mendiami goa, warraqim, ar-raqim ini mungkin prasasti, mungkin tulisan, ya, mungkin suatu buku. Kanu min ayatina ajaba, yaitu prasasti atau tulisan atau buku yang bercerita tentang kisah mereka. Kanu min ayatina ajaba, bahwasanya mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Maksud ayat ini adalah sindiran kepada orang Quraisy. Allah mengatakan, kalian bertanya kepada Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi. Apakah ayat-ayat kami yang menakjubkan cuma itu saja? Seakan-akan Allah mengatakan ayat-ayat kami yang menakjubkan, yang menunjukkan akan keesaan Allah sangat banyak.
Kisah Ashabul Kahfi dan Raqim dan buku atau prasasti yang mereka tertulis tentang mereka hanyalah salah satu dari tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara ajaib yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Ya, kita lihat saja alam semesta, tentang bagaimana agungnya alam semesta, bagaimana matahari berjalan pada orbitnya, bulan berjalan pada orbitnya, ya. Bagaimana banyak hal lah, bagaimana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril mengabarkan tentang hal-hal yang masa lalu dan masa depan, ya. Jadi seakan-akan Allah menyindir mereka, apa kalian hanya beriman kepada Muhammad kalau Muhammad bisa cerita kepada kalian tentang Ashabul Kahfi saja? Terlalu banyak ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang harusnya buat kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah datangkan ayat 9 ini dengan seperti pengingkaran. Am hasibata an ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba? Apakah engkau menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi dan prasasti yang bertulis tentang kisah mereka itu saja ayat-ayat menakjubkan, ya, ayat-ayat kami yang menakjubkan? Sungguh ayat-ayat Allah yang menakjubkan sangatlah banyak. Kemudian Allah ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, ya. Kata Allah, id awal fityatu, Allah ceritakan dulu secara global, baru kemudian Allah perinci. Kita bacakan dulu secara global, ayat 10, kata Allah, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan hayyi' lana, persiapkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Yaitu mereka berdoa. Mereka pergi ke goa, begitu sampai di goa, mereka berdoa. Makanya Allah mengatakan, id awal fityah, ketika sekelompok pemuda tersebut pergi ke goa. Mereka disebut dengan fityah. Fityah itu dalam bahasa Arab adalah jam'ul qillah, yang menunjukkan kalimat plural, kata jamak, tapi kurang dari 10 orang. Sehingga para ulama khilaf tentang berapa jumlah mereka ini, ya. Sebagaimana dikhilafkan juga dahulu. Ada yang mengatakan mereka 3, ada yang mengatakan mereka 5, ada yang mengatakan mereka 7. Yang benar mereka jumlahnya 7 orang. Yang 8 adalah anjing mereka. Jadi mereka sekelompok pemuda yang jumlahnya tidak sampai 10 orang. Dan mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebut tentang surat Al-Kahfi, beliau menyebutkan bahwasanya pemuda secara umum lebih mudah untuk diberikan keimanan, berbeda dengan orang-orang tua. Orang tua yang sudah mendarah daging dalam kesyirikan, sulit untuk merubah tradisi mereka. Berbeda dengan pemuda yang tidak terikat dengan sesuatu, malah ingin mengetahui sesuatu yang baru, sehingga ketika diberitahu tentang keimanan mudah untuk beriman. Adapun orang tua yang sudah terbiasa dengan tradisi mereka mungkin puluhan tahun, apalagi kalau dia sudah punya pengikut, dia untuk merubah kondisinya sulit bagi orang-orang tua. Karenanya yang mudah beriman adalah anak-anak muda. Demikian juga di zaman Nabi SAW yang mudah beriman adalah anak muda. Adapun orang tua tidak beriman, yang beriman kepada Nabi misalnya Utsman, ya, kemudian Ali, yang semuanya lebih muda daripada Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, semuanya anak muda. Arqam bin Abil Arqam, ya, bahkan yang masih remaja-remaja juga banyak. Zaid bin Harithah. Adapun yang tua-tua yang lebih senior daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti atau sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Mughirah Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Mereka pembesar-pembesar yang umur mereka sudah tua. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah istilahnya mendarah daging dalam kesyirikan, dalam tradisi nenek moyang, mereka tidak mau rubah tradisi tersebut. Lain halnya ketika Nabi berdakwah di Madinah. Ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah, maka yang Nabi hadapi adalah para pemuda, sehingga mereka mudah untuk beriman. Yang tua ketika itu cumalah Abdullah bin Ubay bin Salul sama Abu Amir Al-Fasiq. Dua orang ini yang mereka berdua adalah pembesar-pembesar dari kaum suku Aus Khazraj. Mereka berdua tidak beriman. Tetapi sisanya anak-anak muda. Kemana orang-orang tua di kota Madinah? Mereka tewas dalam perang saudara yang berkepanjangan 120 tahun, yaitu perang Al-Bu'ath antara suku Aus Khazraj. Sehingga yang tersisa hanya anak muda. Adalah di sana namanya misalnya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Sa'ad bin Ubadah, ya. Banyak rata-rata anak muda. Sehingga kaum Ansar mudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga Allah sebutkan al-fityah. Yang beriman ini yang jumlahnya sekitar 7 orang ini adalah anak-anak muda. Mereka pergi ke goa. Kenapa nanti akan kita ceritakan. Intinya ketika mereka tiba di goa, faqalu, Allah menggunakan huruf fa yang menunjukkan tertib tanpa jeddah.
maka mereka langsung berdoa. Begitu sampai di gua mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Mereka tahu yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa beri petunjuk kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada Allah. Bagaimana tidak bertawakal? Mereka cuma 7 orang, sementara satu negeri semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fadarabna 'ala adhanin fil kahfi sinina adada." Kemudian kami tutup telinga mereka. Jadi mereka tidur dalam goa tersebut. Ya, kami tutup telinga mereka fil kahfi dalam goa sinina adada bertahun-tahun lamanya. Nanti akan disebutkan bahwasanya mereka tidur 309 tahun. Falabithu fil kahfi 300 sinina wasdadu tis'ah, ya. Mereka tidur selama 309 tahun, dan ini di antara Allah mempersiapkan bagi mereka untuk mereka nyaman dalam gua tersebut. Di mana Allah tutup telinga mereka. Karena orang tidur kalau masih mendengar pembicaraan, mendengar suara-suara, tidur tidak nyenyak. Di antara sebab yang buat mereka agar bisa tidur nyenyak, Allah tutup telinga mereka. Sehingga seakan mereka tidak mendengar apa-apa, tidak mendengar kebisingan sama sekali, sehingga mereka bisa tidur lelap dalam gua tersebut. Bahkan bukan cuma sehari 2 hari, bahkan 309 tahun. Ya, bahkan 309 tahun. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka, itu kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami tahu mana di antara 2 kelompok yang lebih benar, lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Ada perdebatan di antara 2 kelompok. 2 kelompok tersebut siapa? Apakah Ashabul Kahfi sendiri ketika mereka bangun? Kita tidur berapa lama? Mereka sering diskusi. Ataukah 2 kelompok luar yang menilai mereka tidur berapa lama? Ya. Intinya Allah mengatakan, "Tsumma ba'atnahum," kami bangkitkan mereka. Bangkitkan seakan-akan mereka telah mati, dibangkitkan. Padahal mereka tidak mati. Karena kisah Ashabul Kahfi ini nanti dikaitkan dengan masalah kebangkitan. Allah memberi contoh terjadinya Ashabul Kahfi ini untuk membuktikan bahwasanya kebangkitan hari kiamat itu sangat mungkin. Buktinya Allah menidurkan mereka 300 tahun, kemudian Allah bangkitkan. Ya, dan kita tahu namanya tidur adalah bagian daripada kematian, sebagaimana Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut, tidur adalah saudara kematian. Allah dalam Al-Quran juga sering menyebutkan tidur dengan kematian, ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kata Allah mewafatkan orang-orang yang meninggal, dan Allah mewafatkan nyawa-nyawa orang yang tidur. Artinya Allah pegang nyawa-nyawa mereka. Jadi terkadang kematian disebut juga dengan wafat, tidur disebut juga kematian kecil. Seperti juga kita ketika bangun tidur kita mengatakan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami, ya. Di sini Allah menggunakan istilah ba'atsna, kami bangkitkan. Karena nanti akan kita jelaskan ada keterkaitan antara kisah Ashabul Kahfi yang dijadikan dalil oleh Allah untuk menunjukkan akan kemungkinan adanya hari kebangkitan. Dan rupanya ada yang berselisih berapa lama mereka tidur, maka Allah mengatakan tsumma ba'atnahum, kami bangkitkan mereka agar kami tahu mana di antara 2 kelompok tersebut yang benar dalam perdebatan mereka. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah mengatakan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah mereka para Ashabul Kahfi bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang mereka beriman dengan Rabb mereka dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ini kisah salah satu mukjizat yang menunjukkan bahwasanya Nabi adalah seorang nabi. Karena Allah turunkan kisah ini ketika ada tantangan dari orang-orang Quraisy yang melanjutkan lisan orang-orang Yahudi untuk bertanya kalau Muhammad benar-benar seorang nabi, dia harusnya tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan Nabi SAW ketika di Mekah tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Ya, tidak ada ahlul kitab yang tinggal di kota Mekah. Ya, pertanyaan itu timbul dari Madinah karena orang Yahudi tinggal di Madinah. Dan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kenapa Nabi bisa tahu kisah ini? Yang cerita kepada Nabi siapa? Bukan jin, bukan malaikat, bukan ahlul kitab, ya, bukan pendongeng. Tapi Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami yang menceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka dengan penuh kebenaran. Innahum fityah, sungguhnya mereka hanya sekelompok pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka
hidayah bagi mereka ya. Taib. Ini cerita kisah mereka secara global. Setelah itu Allah mulai perinci kenapa mereka harus ke goa. Ada kisahnya. Mulai pada ayat 14 Allah berfirman, "Wa rabatna ala qulubihim idz qamu faqalu." Kami teguhkan hati mereka. Idz qamu faqalu, tatkala mereka berdiri. Faqalu, lantas mereka berkata. Disebutkan mereka berkata di hadapan raja Dakianus. Ketika itu mereka tinggal di suatu zaman raja namanya Raja Dakianus. Wallahu alam ya. Ini sekedar disebut dalam buku tafsir. Mereka berkata, "Rabbuna Rabbus samawati wal ard." Rabb kami adalah penguasa langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah berdoa kepada selain Allah. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami berbuat demikian, sungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran, yaitu kami mengucapkan perkataan menyimpang. Kenapa mereka bisa dalam kondisi ini? Disebutkan oleh para ahli tafsir. Mereka ini sekelompok pemuda. Orang-orang tua mereka adalah para pembesar. Mereka 7 orang. Orang tua mereka para pembesar-pembesar dan mereka orang kaya, hidup dengan pakaian yang mewah. Namun mereka mengikuti fitrah mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seluruh penduduk negeri dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya mereka syirik, raja juga syirik. Ya, melakukan segala bentuk kesyirikan. Kita lanjutkan Majelis Ta'lim Nizamiyah Andalusiyah. Jadi bagaimana mereka sampai mengucapkan hal ini di hadapan sang raja? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Disebutkan mereka adalah anak-anak para pembesar, bangsawan-bangsawan kerajaan, dan mereka orang kaya. Namun mereka berjalan di atas fitrah mereka, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seluruh penduduk negeri mereka terjebak dalam kesyirikan. Dan mereka punya acara tahunan untuk keluar dari kota, kemudian pergi ke suatu lapangan. Di sana mereka melakukan kesyirikan, ritual-ritual kesyirikan. Mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah mereka rame-rame. Ketika mereka sampai di lapangan tersebut, di tempat perayaan tersebut, salah seorang dari 7 orang ini, dan mereka belum saling mengenal disebutkan. Ini kisah ini bisa antum baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka salah satu dari mereka kemudian pergi bersandar di sebuah pohon, tidak mau ikut-ikutan acara tersebut. Tapi dia merasa sendirian, tidak ada yang bersama dia. Maka dia pun menunggu di pohon tersebut. Tidak lama kemudian datang pemuda kedua, duduk lagi di sekitarnya, di sampingnya. Tidak lama lagi penduduk ketiga, penduduk keempat, pemuda ketiga, pemuda keempat, pemuda kelima, sampai pemuda ketujuh. Ketika mereka sudah duduk di situ, mereka tidak berani saling menegur. Tapi intinya mereka sepakat untuk tidak ikut-ikutan acara ritual kesyirikan tersebut. Tidak ada yang berani berbicara. Dan ini benar sabda Nabi SAW, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf." Roh-roh diciptakan oleh Allah berkelompok-kelompok. Kalau ketemu yang saling mengenal dalam kelompoknya, maka akan langsung sinkron, langsung cocok. Adapun jika lain dari kelompok ruh yang ketika diciptakan, ketika bertemu tidak akan cocok. Mereka tidak saling mengenal. Ya. Ketika duduk di situ, akhirnya satu berbicara. Kenapa duduk di sini? Akhirnya mulai diskusi. Oh, ternyata mereka sama-sama beriman bahwasanya mereka tidak beriman dengan kesyirikan yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka, moyang-moyang mereka, raja-raja mereka, dan rakyat mereka. Mereka tidak setuju. Akhirnya mereka dipanggil, ketahuan karena heboh. Ya, semua orang melakukan acara kesyirikan, 7 orang ini tidak. Anak muda ini 7 orang ini tidak. Dipanggil oleh sang raja, kemudian disuruh mereka untuk bertobat dari keyakinan mereka agar kembali kepada agama nenek moyang mereka yang menyembah Allah tapi melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Ya. Akhirnya mereka disuruh lepas baju-baju mereka. Baju-baju kebangsawanan mereka disuruh lepas, diganti dengan baju-baju yang rendahan, dengan harapan raja berharap mereka sadar. Ketika mereka ditanya, kenapa tidak berbuat kesyirikan? Disitulah mereka menjawab. Kata Allah, wa rabatna ala qulubihim, kami teguhkan hati mereka. Subhanallah, seorang terkadang dalam kondisi genting dia bisa tegar. Kenapa? Allah tegarkan hatinya. Allah tegarkan apa? Hatinya. Kalau Allah tidak tegarkan hatinya, dia bisa menyimpang dalam perkataan, dalam perbuatan. Dia bisa terbawa dalam alur keburukan atau alur kemaksiatan atau kesyirikan. Tapi ketika Allah tahan hatinya, wa rabatna ala qulubihim, kata Allah, kami ikat
hati mereka. Kapan? Ketika mereka di hadapan sang raja, ditanya tentang apa keyakinan mereka, maka dengan tegas mereka berkata dengan penuh keberanian, idz qamu, tatkala mereka berdiri, faqalu, mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak mungkin berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami melakukannya berdoa kepada selain Allah, sungguh kami telah menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Jadi mereka dengan tegas mengatakan yang berhak disembah pencipta langit dan bumi. Bagaimana berhala-berhala mau disembah? Bagaimana pohon-pohon mau disembah? Bagaimana nabi mau disembah? Bagaimana wali-wali mau disembah? Yang disembah adalah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Langit itu yang berhak disembah. Kalau kami mengatakan ada yang boleh disembah selain Allah, laqad qulna idzan syatata, sungguh kami telah menyimpang dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini telah menjadikan dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak mendatangkan dalil mereka tentang bolehnya melakukan kesyirikan tersebut, bolehnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah kalian mengadang-adakan kesyirikan. Ini perbuatan zalim. Dan ini benar. Jadi mereka mengatakan perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya adalah sebesar-besar kezaliman. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada kesyirikan. Faman azlamu, siapa yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dari orang yang berusaha atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan membolehkan kesyirikan. Maka dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "May yusyrik billahi faqad iftara 'ala Allahi itsman 'azima." Siapa yang berbuat syirik, dia telah berdosa atas nama Allah, ya, dengan kedustaan yang besar. Bilang boleh minta kepada wali, minta kepada mayat, minta kepada nabi, berdoa kepada nabi, boleh menyembelih kepada sajen, kepada jin, sajen kepada malaikat, sajen kepada batu, kepada pohon. Ini semua kedustaan. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan paling parah adalah kedustaan untuk berbuat syirik. Makanya kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan, keadilan yang paling adil adalah tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada faman azlamu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membolehkan kesyirikan. Ini kata mereka di hadapan kaumnya, dan ini mereka mampu mengucapkannya karena kata Allah, wa rabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Ya, seperti kalau tidak diikat hati mereka bisa salah ngomong, bisa kelepasan. Ya, seperti ketika ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam meletakkan Musa dalam keranjang, dalam tabut, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, kemudian diambil oleh keluarga Fir'aun, maka dia hampir buka kartu. Ya. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kosong hati ibu Nabi Musa, apalagi sangat sedih ketika melihat Musa ternyata diambil oleh keluarga Fir'aun. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia ngaku itu anak saya, hampir-hampir. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha, kalau bukan kami ikat kita tegarkan hatinya, kalau bukan kami tegarkan hatinya. Jadi minta kepada Allah agar ditegarkan hati. Banyak hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini yang butuhkan ketegaran. Dalam kehidupan rumah tangga butuh ketegaran, dalam pekerjaan butuh ketegaran, dalam dakwah butuh ketegaran, di sekolah juga butuh ketegaran hati. Minta kepada Allah, Allahumma rbut ala qalbi, ya Allah ikatlah hatiku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Sehingga mereka dengan berani mengucapkan hal ini di hadapan para raja dan kaumnya. Ini syarat bahwasanya kaumnya juga menyembah Allah, hanya saja mereka menyembah kepada selain Allah. Makanya mereka mengatakan qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Kaum kami telah menjadikan selain Allah sebagai tuhan-tuhan. Kemudian di akhir ayat kata mereka, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdosa atas nama Allah dengan membolehkan kesyirikan. Ya. Jadi ini ikhwan, selalu saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwasanya ini bantahan telak kepada orang-orang liberal yang mereka orang-orang dai pluralisme yang menyatakan semua agama sama dalam hal sama-sama surga. Ini adalah kedustaan, ini paling zalim mereka ini, menyamakan tauhid dengan kesyirikan, menyamakan penyembahan terhadap Allah dengan penyembahan terhadap batu, terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap sapi, terhadap monyet, ya, terhadap jin.
bagaimana Allah pencipta alam semesta ini? Lihat Ashabul Kahfi, mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami yang disembah adalah pencipta langit dan bumi. Ini hewan, patung, apakah menciptakan langit? Kita yang menciptakan patung tersebut. Kita yang memahat patung tersebut kemudian kita sembah. Ibrahim alaihissalam dulu berkata kepada kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun?" Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian, Allah ciptakan juga patung-patung tersebut. Bagaimana menyembah kepada makhluk? Yang berhak disembah hanyalah Rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunih. Yang berhak disembah hanyalah pencipta langit dan bumi. Kami tidak mungkin beribadah, tidak mungkin kami berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir ketika mereka menyampaikan hujah di hadapan sang raja. Raja berharap ini anak muda, namanya anak muda, mungkin bisa berubah hati mereka. Maka dilepaskanlah baju-baju kebangsaan mereka, dikasihkan baju-baju yang murahan, disuruh pergi berfikir, dikasih waktu. Agar mereka bisa mungkin kasih beberapa hari berfikir, kalau tidak akan dihukum, akan dirajam, kalau kau tidak berubah akan dirajam. Tapi pikir dulu, dikasih. Ini di antara bentuk pertolongan Allah kepada mereka. Artinya sang raja tidak langsung mengambil tindakan ketika itu. Sang raja tidak langsung mengambil tindakan ketika itu ya. Akhirnya ketika mereka diberi kesempatan berpikir, mereka mikir untuk cabut kabur, ya karena tidak mungkin mereka bisa menghadapi negeri seperti ini. Ini fitnah lingkungan, semuanya musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Ya. Salah seorang dari mereka menasihati mereka, ingatkan kepada wa idh i'tazaltumuhum. Ya. Kalau kalian meninggalkan mereka, meninggalkan raja, ayah-ayah mereka, meninggalkan seluruh negeri mereka, rakyat di situ karena semuanya musyrikin. Wa ma ya'buduna illallah, dan kalian telah meninggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'wu ilal kahfi. Hendaknya kalian pergi kepada goa. Kita bersembunyi ke goa, mari rame-rame. Kita pergi ke goa. Al-kahf itu artinya goa. Goa muttasa, goa yang ada kelapang, ada apa namanya? Ada lapang. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna untuk urusan kalian. Ini orang luar biasa, di tengah-tengah mereka genting dan goyang. Di tengah-tengah mereka diancam oleh sang raja kalau mereka tidak kembali kepada agama nenek moyang akan dirajam. Ancamannya berat, akan dirajam. Apa yang harus mereka lakukan? Ada seorang pemuda di antara mereka, di antara 7 muda tersebut, menyampaikan suatu arahan dengan tegas, tidak tanpa keraguan. Dia berkata, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Ayo pergi ke goa. Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Niscaya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Dia tidak mengatakan kita ke goa, siapa tahu. Tidak, dia enggak pakai kata siapa tahu. Dengan pasti dia mengatakan kalau kita ke goa, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Ayo. Dengan tegas, dengan tanpa ragu-ragu. Dalam kondisi genting ini butuh orang seperti gini. Yang menaikkan makna-makna keimanan. Yang menumbuhkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedenya dia berkata, pergi ke goa, niscaya Allah akan turunkan rahmatnya kepada kalian. Bukan cuma itu, wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Dan Allah akan menyiapkan perkara yang manfaat bagi kalian bagi urusan kalian. Maka berangkatlah mereka ke goa. Kabur, ya. Tidak ada cara lain, ya. Terkadang kita harus menghindar dari kemaksiatan dengan meninggalkan lokasi tersebut. Tidak bisa berhadapan, didakwai enggak bisa dengar. Lama-lama kalau kita di situ kita bisa mudarat, tinggalkan. Oleh karenanya kenapa dulu disyariatkan hijrah? Karena tidak bisa bertahan. Para sahabat bertahan di Mekah tidak bisa. Mereka kalau bertahan mereka akan dibunuh, disiksa, dan bisa jadi sebagian mereka murtad kembali karena dipaksa untuk musyrik, ya. Daripada mereka kabur. Pergilah mereka ke goa. Subhanallah. Pergilah mereka ke goa. Goa ya seberapa sih goa? Goa ya tidak besar, ya. Memang ada kelapangan tapi tidak besar, tidak seperti rumah, ya. Tidak seperti rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka. Ya. Meskipun tempatnya sempit, tapi Allah berikan ketenangan kepada mereka sehingga mereka bisa tidur tentram. Bahkan ditutup telinga mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dengar kebisingan apapun sampai mereka tidur 309 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah kabulkan permintaan mereka. Karena sang pemuda berkata, wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah akan siapkan
yang bermanfaat bagi kalian. Bagaimana cara Allah menyiapkan itu semua? Kata Allah, "Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin." Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Dan jika matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Ya. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada dalam goa yang lapang tersebut. Dzalika min ayatillah, ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dia dapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Mereka masuk dalam goa, maka khilaf tentang para ulama kemana pintu gua tersebut arahnya. Karena Allah sebutkan taras syamsa idza tala'at tazawaru an kafim dzatal yamin. Kalau matahari terbit, maka matahari terbitnya cahayanya ke sebelah kanan gua mereka. Wa idza gharabat taqdirum dzata shimal. Kalau mereka terbenam ke arah terbenam, ya matahari dari timur ke barat ke arah terbenam, cahaya mati juga tidak masuk semuanya. Di sini Allah mengatakan takriduhum dzata shimal, ya. Allah seperti memotong cahaya tersebut atau cahaya dipalingkan. Entah bagaimana tafsir ayat ini, tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya Allah atur pencahayaan dalam goa tersebut. Ada yang mengatakan cahaya di antara tanda-tanda Allah, sebagiannya keluar goa, sebagiannya Allah potong itu cahaya masuk dalam goa. Karena goa tersebut butuh dengan pencahayaan. Ada perubahan suasana agar tidak ada kuman-kuman. Jadi cahaya dimasukkan dalam goa oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya agar mereka menjadi nyaman karena mereka akan tidur dalam waktu 309 tahun. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud." Kalau engkau melihat mereka, engkau menyangka mereka sedang terjaga. Kok bisa? Wa hum ruqud, padahal mereka sedang tidur. Bagaimana kondisi mereka? Ada yang mengatakan bahwasanya Allah membuat mereka untuk menjaga mereka agar tidak ada yang mendekat. Allah buat mereka tidur tapi mata mereka dibuat terbuka, ya, dibuat terbuka. Atau mereka ketika tidur mereka bergerak ke kanan, bergerak ke kiri sehingga orang menyangka mereka tidak tidur padahal mereka sedang tidur. Artinya Allah bikin suatu kondisi kalau orang lihat seakan-akan mereka sedang tidak tidur padahal mereka sedang tidur. Kondisi ini yang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqadha. Kalau kau lihat mereka, kau menyangka mereka sedang tidur. Ada yang mengatakan mata mereka dibuat terbuka, tidur dalam kondisi mata terbuka. Wa hum ruqud, padahal mereka sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami bolak-balik mereka ke kanan dan kiri. Kenapa dibolak-balikkan kanan dan kiri? Kata sebagian ulama karena Allah menjalankan sebab, ya. Karena kalau mereka tidur di misalnya sebelah kanan doang, lama-lama darah mereka, karena tidur lama bukan setahun 2 tahun, 300 tahun. Kalau enggak pernah gerak-gerak maka darah akan membeku ke sebelah kanan atau tanah badan mereka akan ditutupi dengan tanah lama-lama. Lama-lama tanah akan menutupi mereka dan mereka bisa meninggal. Oleh karenanya Allah bolak-balikkan mereka sehingga darah mereka bisa mengalir kanan kiri dan juga mereka tidak tertutup oleh tanah. Ini di antara sunnatullah yang berlaku, artinya Allah menjalankan mukjizat tersebut sesuai dengan sunnatullah, ya. Kalau Allah mau tanpa harus Allah mereka matikan hidup lagi aja bisa. Cuma Allah jelaskan bagaimana proses penjagaan mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka, ini anjing mereka disebut pertama dalam surat Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka di depan goa menjaga dengan menjulurkan kedua tangannya, ya, anjing berjaga duduk. Disebutkan ini anjing adalah anjing berburu yang mereka bawa. Ada yang mengatakan anjing kalbu masyiyah, ada yang mengatakan anjing penjaga kebun, ya. Ada yang mengatakan anjing buruan sehingga anjing penjaga ternak. Intinya dibawa oleh mereka dan ikut serta dalam peristiwa ini. Anjingnya di depan tidak masuk ke dalam, ya. Kemudian berjaga meletakkan kedua tangannya di depan. Bil wasit. Di muka pintu goa. Kata Allah, "Lawit tala'ta 'alaihim", kalau kau lihat mereka, lawallaita minhum firara, kau akan lari dari mereka. Wala mulita minhum ru'ba, dan akan hatimu penuh dengan ketakutan. Jadi kondisi mereka dibuat oleh Allah, orang yang tidak sengaja masuk akan kabur. Entah kondisi apa yang Allah lakukan, tapi intinya Allah jaga dengan berbagai macam penjagaan. Di antaranya tadi sinar matahari di sebagian dimasukkan, tidak seluruhnya masuk tapi sebagian untuk menjaga kehangatan mungkin dalam goa. Di antaranya mereka dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi antaranya telinga mereka ditutup agar mereka benar-benar pulas, ya. Di antaranya kondisi mereka dibuat oleh Allah sehingga kalau orang datang pasti takut kabur sehingga tidak mengganggu mereka. Itu di antara bentuk-bentuk penjagaan Allah terhadap mereka. Kemudian mereka dicarilah oleh kerajaan, ya, karena mereka tidak muncul-muncul padahal mereka dikasih kesempatan. Padahal mereka dikasih kesempatan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kalau tidak, mereka akan dirajam di hadapan umum, dipermalukan. Ternyata setelah berhari-hari mereka tidak muncul, mereka dicari-cari oleh anak buah Raja Dakianus, ya. Dan tidak didapatkan. Karena siapapun tidak bisa menemukan mereka. Kalau ada yang masuk pun pasti ketakutan, ya. Sampai setelah 309 tahun Allah bangkitkan mereka. Kata Allah, "Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum." Qala qailun minhum kam labithtum. Maka demikianlah kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Mereka bangun tidur nih. 7 orang tersebut. Qala qailun minhum kam labithtum. Mereka kok lama kayaknya, tapi berapa lama kita tidur? Berselisih di antara mereka. Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka jawab, ya paling sehari atau setengah hari. Ya, 1,5 hari atau 1 hari atau setengah hari. Kita tidur segitulah, tidak lama-lama. Ya paling lama paling 1 hari. Paling lama 1 hari, 24 jam. Atau kita tidur 12 jam. Tapi mereka merasa bangun dari sesuatu yang baru, ya. Sehingga mereka bertanya, berapa lama kita tidur? Akhirnya ada yang mengatakan, qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Allah lebih tahu, sudahlah. Kita enggak tahu, Allah alam. Mereka bangun, mereka lapar. Gimana enggak lapar? Sudah tidur 309 tahun masih lapar. Allah jaga mereka, Allah kasih tubuh mereka bisa sehat dan seterusnya, ya. Dan zahir ayat ini mereka bangun dalam kondisi normal. Tidak seperti diceritakan dalam sebagian buku tafsir ketika mereka bangun, jenggot mereka panjang banget, bulu mata mereka panjang, kemudian kuku mereka panjang. Nah, kalau mereka bangun kuku mereka panjang, mereka enggak bilang kita tidur sehari, tidur sebulan, kuku sepanjang ini. Jadi mereka normal aja ketika bangun. Kuku normal, jenggot juga normal, baju juga tidak rusak. Harusnya kan rusak baju ini. Ya. Bahkan lebih menakjubkan, anjingnya pun normal harusnya. Karena kalau mereka lihat anjing tinggal tulang doang, wah, kita bukan tidur sehari, anjing sudah jadi tulang, begini jadi tulang. Berarti kita sudah tidur ratusan tahun atau berapa puluhan tahun. Tapi semuanya normal. Jadi ini faedah bahwasanya anjing tersebut yang ghairu mukallaf, yang tidak diberi beban, ikut kecipratan karomah mereka. Dan ini pentingnya berteman dengan orang-orang soleh. Kita berteman dengan orang soleh, berteman dengan para ulama, kita kecipratan keberkahan mereka. Lihat anjing ini, dia di situ dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia juga tetap terjaga. Dia tetap terjaga selama 309 tahun, ikut tidur dan terjaga. Ya, dan ini menakjubkan, ya. Oleh karenanya dikatakan berteman dengan orang soleh tidak ada ruginya. Lihatlah bagaimana anjing ini. Anjing ini tidak melakukan apa-apa, mungkin dia punya jasa menemani mereka atau berburu untuk mereka. Lihatlah Allah sebut anjing ini dalam Al-Qur'an sampai 4 kali. Wa kalbuhum kalbuhum. Anjing mereka 4 kali. Kita enggak pernah disebut di dalam Al-Qur'an. Ini anjing disebut 4 kali. Kenapa? Dia berteman dengan orang-orang soleh. Dan dia kecipratan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang soleh ini, kecipratan juga, ya. Ketika mereka bangun, mereka lapar. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Pergilah salah seorang dari kita, kalian salah satu orang suruh belikan makanan sudah. Jadi mereka serahkan. Jadi ini dalil bahwasanya mereka ketika kabur meninggalkan kerajaan mereka, mereka bawa bekal. Jadi ini tawakal yang benar. Tawakal yang benar ikhtiar dan menyerahkan diri kepada Allah. Mereka kabur pun bawa harta yang mereka miliki. Di antara harta yang mereka miliki adalah warik. Warik itu apa? Warik adalah fiddah madrubah, yaitu dirham atau perak yang ditempa sehingga membentuk uang zaman tersebut. Entah mungkin ada gambar rajanya atau tulis tahunnya. Intinya perak yang ditempa sehingga membentuk uang untuk jual beli. Mereka bawa ternyata uang 309 tahun yang lalu. Mereka bangun, mereka lapar, mereka ingin belanja. Sudah satu orang pergi. Fa ba'atsu ahadakum ilal Madinah biwarikikum hadhil Madinah. Salah satu pergi bawa duit ini, mereka kumpulkan barang-barang. Namanya wakalah, ya, kau yang belikan buat kami. Uang semua kumpul suruh dia beli. Pergilah ke kota, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Lihatlah di situ mana makanan yang paling baik, ya. Ada yang mengatakan makanan yang paling baik, yang paling halal, ada yang mengatakan paling enak. Jadi mereka kan anak bangsawan. Mereka pingin makan enak ketika bangun tidur pingin makan enak. Ada yang mengatakan mereka maksudnya makanan yang paling halal, tapi ini duit belikan makanan, kita udah lapar.
falyatikum birizqin minhu, maka datangkanlah makanan tersebut, wal yatalattaf, dan pelan-pelan, wala yusy'iranna bikum ahadan, jangan sampai ya jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun, jangan sampai ketahuan kita ini sedang dikejar-kejar. Ya, cari makanan diam-diam, jangan sampai ketahuan kita sedang dikejar-kejar. Mereka tahu mereka sedang dikejar-kejar. Maka berangkatlah orang ini, dia keluar. Walhasil, para ulama menyebutkan dalam tafsir mereka, tentu orang ini ketika keluar, disebut dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya tidak ada yang sahih, tapi intinya secara otomatis ketika dia keluar cari makanan, dia akan melihat banyak perubahan. Kota-kota mungkin 300 tahun loh, 3 abad. Kita aja, saya aja pulang dari apa namanya, dari Papua, saya keluar dari Papua tahun 98, kemudian saya pulang lagi tahun 99 atau tahun berapa. Saya pergi ke Jawa, balik lagi kayaknya sudah berubahan total semuanya. Sudah berubah ini, berubah kampung saya berubah. Bagaimana lagi 300 tahun? 309 tahun. Maka ketika dia keluar mungkin dia, apa ini kok begini? Ini mimpi atau nyata ini? Jalan. Kemudian dia pergi ke pasar. Dia lihat yang aneh, mungkin di pasar ini kok begini. Akhirnya, situlah ketahuan. Dia belanja. Ketika dia belanja, dia keluarkan uang, dia bayar dengan uang yang dicetak 300 tahun yang lalu. Di zaman Raja Dakianus. Dia bayar, ketika dia bayar, situlah terjadi kehebohan. Ya. Kehebohan, karena ini uang dari mana? Ini harta karun atau bagaimana? Wah, bingung dia. Akhirnya terjadi heboh. Sampai kepada raja yang masih hidup sekarang, akhirnya mereka dicari. Intinya, Allah selamatkan mereka, ya. Selamatkan mereka. Dan mereka tidur 309 tahun, ya. Ya, ketika dia nasihati, dia bilang, innahum iyadharu alaikum yarjumukum wa yu'idukum fi millatim wa lan tuflihu idzan abada. Hati-hati kau ketika keluar, jangan sampai ketahuan mereka, karena mereka kalau tahu kita di sini, kita pasti dirajam sampai mati karena kita bertauhid. Atau kita akan dipaksa kembali kepada agama kesyirikan. Wa lan tuflihu idzan abadan, kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, apakah dipaksa kesyirikan atau dirajam oleh mereka. Akhirnya dia kabur atau begini, cerita semua tidak ada asar yang jelas, tidak ada ayat, tidak ada riwayat yang jelas. Intinya ketahuan, akhirnya dia pun kabur kembali ke goa. Mereka pun ramai-ramai mencari dia. Kisah tentang hilangnya anak-anak bangsawan tersebut, ternyata mereka tahu dan mereka mencari orang-orang ini. Ya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Akhirnya kami mempertemukan manusia dengan mereka. Ketemulah orang-orang dengan mereka. Liya'lamu anna wa'dallahi haq, agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar adanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu pasti ada, bukan tidak ada. Disebut oleh para ulama, rupanya mereka khilaf ketika itu, di zaman itu setelah 300 tahun, 39 tahun, ada muncul orang khilaf, ada hari kiamat atau tidak, yang dibangkitkan ruh atau sekedar badan, ada khilaf di antara mereka. Maka Allah berikan contoh sederhana. Hari kiamat itu mungkin. Hari kiamat itu mungkin. Ya, ini contohnya 309 tahun kami tidurkan dan kami bangkitkan lagi. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Sungguhnya hari kiamat tidak diragukan akan kedatangannya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Kemudian mereka pun berselisih bagaimana tentang orang. Disebutkan mereka kemudian masuk dalam goa, entah kemudian ada yang mengatakan mereka menghilang, ada yang mengatakan mereka meninggal. Wallahu alam bisawab. Ya. Faqala bunu alaihim bunyana, kemudian mereka berkata, kita buatkan bangunan di tempat ini. Rabbum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih tahu tentang mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Maka berkatalah orang-orang yang berkuasa ketika itu, kita bikin masjid di atas mereka, ya. Kita bikin masjid di atas mereka. Dan dijelaskan oleh para ulama, ini perkataan Allah mengatakan qala alladhina ghalabu, berkatalah orang-orang yang berkuasa di situ. Dan kita tahu sering Allah menyebutkan perkataan orang yang berkuasa dalam rangka untuk menyalahkan, seperti kisah para nabi. Allah mengatakan qala al-mala'u alladziina kafaru, qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah para pembesar-pembesar dari kaumnya, berkatalah para pembesar yang kafir di antara mereka. Karena sebagian orang mengatakan ini dalil bahwasanya kita boleh bangun kuburan di atas bangun masjid di atas kuburan orang saleh. Namun tidak benar, dibantah oleh para ulama. Ya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan diharamkannya membangun kuburan di atas kuburan orang saleh. Bahkan kuburan orang tersebut Nabi pun tidak boleh, karena kuburan bukan tempat ibadah dan Nabi tidak boleh disembah. Adapun kisah ini, ya, pertama dijelaskan oleh para ulama, Allah menyebutkan yang berpendapat demikian adalah orang-orang para pembesar, dan biasanya pendapat tersebut pendapat yang keliru.
Yang kemudian juga tidak dijelaskan bahwasanya dengan tegas bahwasanya kuburan masjid tersebut dibangun di atas kuburan mereka, karena tidak disebutkan mereka mati lalu dibangun kuburan, dia tidak disebutkan. Bahkan kalau gua tersebut di gunung, harusnya kuburan di atas gunung, masjid di atas gunung, tapi ini semua tidak ada dalilnya. Terus apakah disebut juga mereka meninggal di situ atau mereka menghilang, juga tidak diketahui tentang riwayatnya. Riwayat makanya masih sangat global. Sementara dalil yang tegas kata Al-Alusi, terlalu banyak dalil menunjukkan larangan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW melarang salat di kuburan. Rasulullah SAW melarang salat menghadap kuburan. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk dikasih lampu dan perhiasan. Rasulullah larang semuanya agar manusia terhindar dari pengagungan terhadap penghuni kubur, karena awal kesyirikan terjadi dari pengkultusan terhadap orang-orang sudah meninggal dunia. Kalaupun mereka benar-benar bangun masjid atas kuburan, maka ini adalah tindakan yang keliru karena diputuskan oleh orang-orang yang berkuasa. Kemudian Allah menyebutkan, sayaquluna thalathatu rabi'u, maka khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan khamsatun wa sadisum kalbuhum, mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, hanya menduga-duga. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum. Ada yang mengatakan bahwasanya jumlah mereka 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamu illa qalil. Allah lebih tahu tentang jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali cuma sedikit orang. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Maka janganlah engkau bertengkar, berdebat dengan mereka tentang hal tersebut kecuali pertengkaran yang zahir saja, ya, dan jangan kau menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Tidak usah nanya ya Rasulullah SAW. Yang jelas ini Allah turunkan, sudah cukup bagimu tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Allah berfirman pada ayat 25, kita loncat. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah lagi 9 tahun, di totalnya 309 tahun. Ada yang mengatakan 309 tahun itu adalah berdasarkan tahun Hijriyah. Adapun kalau tahun Syamsiyah, tahun Miladiyah, maka 300 tahun. Karena jumlah hari antara tahun Hijriyah dengan tahun Syamsiyah dengan tahun Miladiyah berbeda. Lebih sedikit tahun Qamari atau tahun Hijriyah. Lebih sedikit 11 hari, lebih banyak 11 hari tahun Syamsiyah. Sehingga kalau 100 tahun Miladiyah, ya Masehi, 100 tahun Masehi sama dengan 103 tahun Hijriyah. Kalau 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Hijriyah. Seperti saya sekarang umur 41, tapi kalau secara Hijriyah umur saya 42 ya. Jadi 309 tahun jika dihitung secara Hijri, pendapat sebagian ulama, tapi jika dihitung berdasarkan tahun Masehi maka 300 tahun. Intinya mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan Allah lebih mengetahui tentang berapa lama mereka tidur. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah yang tahu tentang yang gaib di langit dan yang gaib di bumi. Kita gaib di bumi kita enggak tahu. Apalagi gaib di langit. Absir bihi wa asmi. Sungguh Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Ma lahum min dunihi waliyyu wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Maka tidak ada seorang pun pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan tidak ada mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Jadi yang melindungi Ashabul Kahfi cuma Allah semata. Tidak ada yang melindungi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai seorang terjerumus dalam kesyirikan meyakini bahwasanya ada di sana wali-wali kutub yang ikut mengatur alam semesta, dan ini diyakini oleh sebagian kaum sufiyah. Ya, bahwasanya kata mereka ada wali badalah, wali kutub lah, yang bahwasanya keamanan bumi bergantung kepada mereka. Mereka diberi wewenang oleh Allah untuk mengatur alam semesta. Ini kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Sampai dalam buku Jawahirul Ma'ani ketika mereka berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala, seorang alim, ya. Tapi mereka mengkultuskan beliau sampai mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani sudah diberi kun oleh Allah. Kalau dia bilang kun fayakun, ini kesyirikan. Tidak benar, tidak ada dalil bahwasanya Allah kasihkan kun kepada siapapun. Rasulullah SAW manusia terbaik di alam semesta, tidak pernah dikasih kun oleh Allah. Kalau Nabi dikasih kun, dalam perang apapun Nabi akan menang. Ya. Kalau Nabi dalam dikasih kun, jadi maka jadilah. Dalam perang Badar pasti orang musyrikin sudah mati semua. Dalam perang Uhud semuanya sudah mati. Tapi Nabi tidak pernah dikasih kun. Nabi aja kalau mau umroh harus berjalan dari Mekah menuju Madinah. Dan banyak hal yang menunjukkan Nabi adalah manusia yang diberi wahyu. Ya. Taib, di manakah gua tersebut? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika bahas ini beliau mengatakan tidak perlu kita tahu di mana gua tersebut.
Karena kalau memang perlu kita ketahui, ada manfaatnya, pasti diceritakan oleh Allah di mana posisinya, dan pasti diceritakan oleh Nabi di mana posisinya. Tatkala Allah dan Nabi SAW tidak menceritakan di mana posisi goa, maka tidak perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui pernah terjadi kisah ini dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Inilah rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan dan akhwat, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ashabul Kahfi yang disampaikan dari surat Al-Kahfi. Intinya bahwasanya mereka diuji dengan lingkungan, tatkala mereka tidak bisa berhadapan, mereka akhirnya menjauh meninggalkan kaumnya, masuk ke dalam goa. Dan demikianlah kondisi kita, kalau dalam kondisi kita tidak bisa menghadapi fitnah yang ada, maka kita menjauh. Baik dalam skala besar maupun skala kecil. Contoh skala besar, kita tinggal di suatu negara, ternyata kita tidak bisa menjaga agama kita. Kita boleh pindah, namanya hijrah. Sebagian para sahabat tinggal di Mekah, takut disiksa, takut diambil hartanya, maka berpindah hijrah ke kota Madinah. Kalau seorang tinggal di suatu negara non-muslim misalnya, negara kafir, dia tidak bisa sholat, tidak bisa menjalankan ibadah. Kalau pakai jilbab dipaksa untuk dibuka, maka dia wajib untuk berhijrah. Ya kecuali tidak memungkinkan. Ilal mustata'afin, yang tidak mungkin ya lain cerita. Tapi kalau mungkin dia harus wajib untuk berhijrah. Jangan dia bertahan. Anak-anak muda ini kalau mereka bertahan, mereka akan dirajam. Maka mereka kabur selamat supaya iman mereka terjaga. Atau dalam skala kecil, misalnya kita berteman, kita punya teman-teman. Kalau teman-teman tersebut ternyata bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, tinggalkan mereka. Allah akan ganti dengan teman-teman yang lain. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan teman-teman yang lebih baik ya. Sama kalau dalam grup tersebut ternyata isinya ghibah, namimah atau majang film-film atau macam-macam ya. Sudah, kita minta izin keluar baik-baik. Tinggalkan. Namanya kita berhijrah lokal gampangannya. Ya, karena iman ini, hati ini bolak-balik. Iman ini belum tentu kuat terus. Kalau kita dihadapkan dengan fitnah terus, lama-lama kita bisa terjongkal, bisa jatuh. Lihatlah para pemuda, mereka tidak pede, mereka pun kabur menuju goa, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Majelis Ta'lim Nizamiyah Andalusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan berikutnya masih dalam kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Demikian juga pada Ustaz Khairul Anam, syukran atas menemani dalam pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.